disparos independientes y luego... Kuba sejak lama berseberangan dengan aliansi kuat yang dimotori oleh Amerika Serikat. Dalam konflik Israel-Hamas, bahkan presidennya Miguel Diaz-Canel menjadi pemimpin aksi penolakan agresi Israel ke Gaza. Bersama Perdana Menteri Manuel Marrero dan beribu-ribu warganya, mereka ini turun ke jalan menyerukan dukungannya terhadap perjuangan Palestina. Ini merupakan aksi protes pertama dalam lebih dari 1 dekade. Mantan pemimpin Kuba Fidel Castro biasa melakukan demonstrasi semacam itu untuk memprotes sanksi Amerika dan campur tangan dalam urusan Kuba. Yap, Kuba memang menjadi lawan abadi aliansi Amerika Serikat. Bahkan dalam konflik Rusia-Ukraina, Kuba berdiri di barisan Rusia. Pilihan menjadi lawan Amerika Serikat bukan sembarangan, karena Kuba punya pengalaman dalam medan perang besar. Ada yang disebut krisis misil Kuba, peristiwa di masa Perang Dingin di mana Amerika meletakkan rudalnya di Eropa dan Uni Soviet membalasnya dengan mengirimkan rudal-rudal mematikannya di Kuba perbatasan Amerika. Pernah ditakuti di medan perang, beginilah kekuatan militer Kuba. Angkatan Bersenjata Revolusioner Kuba terbentuk di tahun 1950. Disingkat FAR, yang berasal dari bahasa Spanyol, Fuerzas Armadas Revolucionarias. Dengan lambang bundar berwarna biru, hitam, putih, dengan tulisan FAR di tengahnya. Formasi terkininya adalah formasi yang telah dipatenkan sejak tahun 1960. Presiden Kuba sejak tahun 2004, Raul Castro, dalam banyak pidatonya mengatakan bahwa militer Kuba adalah mitra rakyat. Dalam sejarahnya, militer Kuba memang dibentuk oleh kaum revolusionernya selama perang 10 tahun. Kaum revolusioner di bawah kepemimpinan Fidel Castro memiliki tentara pemberontakan Kuba yang menggulingkan pemerintahan Fulgencio Batista. Tentara ini kemudian berubah menjadi militer profesional dan mengambil sebagian besar tentara lama dengan membersihkan terlebih dahulu unsur-unsur Batista di dalamnya. Sebelumnya, Kuba terlibat di pertempuran Karibia selama Perang Dunia Kedua bersama blok sekutu yang didukung oleh Amerika. Setelah kaum revolusioner menggulingkan pemerintahan, Kuba berbalik arah beraliansi dengan Uni Soviet dan menjadi musuh Amerika. Ketegangan pun memuncak tatkala Amerika menyerang Teluk Babi, Kuba di tahun 1960-an. Uni Soviet pun merespon dengan cepat, menyatakan kepada John F. Kennedy bahwa setiap serangan berikutnya ke Kuba adalah pernyataan perang. Tidak lama setelah itu, rudal-rudal mematikan berhulu ledak nuklir milik Uni Soviet ditempatkan di Kuba. Satu rudal saja bisa menghancurkan satu kota besar. Amerika yang merasa terancam memblokade lautan Kuba dengan kapal-kapal perangnya. Pesawat-pesawat penyerang Amerika memasang kuda-kuda di Florida dekat Kuba. Keduanya berada dalam ketegangan tingkat tinggi yang dikenal dengan nama peristiwa Krisis Rudal Kuba. Tahun 1962, Khrushchev menyatakan akan menarik semua rudalnya jika Amerika Serikat tidak lagi menyerang Kuba. Kuba pun diembargo secara perdagangan dan ekonomi oleh Amerika, dan hubungan Kuba-Amerika tidak pernah baik hingga saat ini. Setelah diembargo, Kuba masih bertahan, bahkan menjadi negara pertama yang mengirimkan bantuan medis ke negara-negara yang terpapar wabah Ebola di tahun 2014. Dan ikut mengirimkan bantuan medis ke beberapa negara selama pandemi COVID-19 melanda. Mengapa mereka bisa bertahan, malah masih bisa membantu padahal ekonomi sulit? Alasannya telah daftar populer paparkan di video khusus yang membahas Kuba. Secara perekonomian global, Kuba memang jatuh, hampir kolaps. Anggaran belanja militernya saja adalah salah satu yang terendah di dunia. Tapi Kuba memiliki pengalaman perang yang bagus.
paling besar di antara negara-negara Amerika Selatan, dengan total pasukan sekitar 1,2 juta jiwa. Amerika pernah mendanai pelatihan militer kepada pengungsi Kuba untuk menyerang negaranya sendiri pada masa-masa invasi Teluk Babi. Bernama Brigade 2506 dan sangat terkenal, tapi tumbang juga di bawah pasukan revolusioner Kuba. Di bawah kepemimpinan Castro, Angkatan Darat Kuba berkembang dengan pesat, hingga akhirnya mengalami kemerosotan ekonomi. Tapi Angkatan Daratnya telah dilatih untuk membuat invasi musuh menjadi mahal. Angkatan Darat Kuba berada di peringkat 21 militer dunia menurut laman Global Firepower, dengan stok tank berjumlah 1.230 unit. Kendaraan tempur baja 12.560 unit, 100 senjata artileri, meriam tembak 397, dan 80 roket. Sedangkan Angkatan Udaranya berada di peringkat 81 di dunia menurut laman Global Firepower, dengan total pesawat 80 unit. Di dalam skuadronnya terdapat MiG-21 dan MiG-23. Jet tempur dari Rusia setara dengan kekuatan jet tempur Amerika. Memiliki 8 pangkalan udara, dan satuan elit bernama Playa Giron yang berjasa menjaga udara Kuba selama invasi Teluk Babi. Dan Angkatan Lautnya pernah menenggelamkan kapal selam Jerman U-176 selama Perang Dunia Kedua, dan selama Perang Dingin berhasil menjaga lautan Kuba dan aktivitas mata-mata Amerika. Berada di peringkat 84 di dunia, Angkatan Laut Kuba akan terus diperbesar mengingat masalah penyelundupan sangat besar di wilayah Amerika Selatan. (19 unit armadanya, 1 kapal selam, 2 frigat, dan 7 kapal patroli sekaligus kapal pengangkut heli. Dan juga mengingat tensi Amerika-Rusia yang makin tinggi, Rusia siap mengisi kekosongan di militer Kuba dengan mengirimkan alutsista terbaiknya. Lalu bagaimana dengan kawan-kawan Amerika Serikat di wilayah Amerika Selatan atau Amerika Latin? Tunggu video selanjutnya.